Bayangkan, setiap malam ada jutaan anak muda di seluruh dunia yang gak bisa tidur. Bukan karena kopi, bukan juga karena kerjaan, tapi karena pikiran mereka sendiri. Entah soal karir yang belum jelas, pasangan yang gak kunjung datang, atau masa depan yang terasa gelap. Menurut penelitian, lebih dari 60% anak muda di usia 18-25 tahun mengaku sering overthinking sampai mengganggu aktivitas harian mereka. Pernahkah kamu merasa begitu? Padahal belum tentu masalah itu benar-benar terjadi. Tapi rasanya kepala penuh, hati cemas, dan tubuh terasa capek. Kenapa bisa begitu? Kenapa generasi kita, anak muda zaman sekarang, justru lebih sering kebanyakan mikir dibandingkan generasi sebelumnya? Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya hidup anak muda sekarang itu bisa dibilang serba gampang. Informasi ada di genggaman, pilihan karir lebih luas, kesempatan lebih terbuka. Tapi ironisnya, justru kemudahan itu membuat kita semakin sulit untuk merasa tenang. Semakin banyak pilihan, semakin besar juga rasa takut salah langkah. Coba perhatikan, di media sosial kita terus-terusan melihat pencapaian orang lain. Teman kita posting wisuda, sudah menikah, beli rumah, atau sudah keliling dunia. Sementara kita merasa masih jalan di tempat. Dan setiap kali kita melihat itu, muncul suara kecil di kepala. Kapan giliran aku? Apa aku bisa seperti mereka ya? Inilah awal dari lingkaran overthinking. Membandingkan diri, khawatir akan masa depan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, hingga akhirnya tanpa sadar kita terjebak di dunia pikiran kita sendiri. Pertanyaan penting adalah, apa yang sebenarnya membuat generasi kita begitu rentan? Apakah karena tekanan sosial? Apakah karena kita tidak pernah diajarkan cara mengelola pikiran dan emosi kita? Atau memang dunia sekarang terlalu cepat sampai kita kehilangan kesempatan untuk sekedar berhenti sejenak atau bernafas? Di video ini, kita akan mencoba membedah satu persatu supaya kamu bisa paham bukan hanya kenapa overthinking sering terjadi, tapi juga bagaimana kita bisa menghadapinya. Oke, kalau kita lihat realita, banyak anak muda sekarang hidup dalam lingkaran pikiran yang gak ada habisnya. Data dari beberapa survei kesehatan mental menunjukkan mayoritas anak usia 18-30 tahun pernah merasa cemas berlebihan soal masa depan, pekerjaan, cinta ataupun masalah finansial. Bayangkan rutinitas sederhana, niatnya mau ngerjain tugas malam ini, laptop sudah dibuka, kopi sudah diseduh, tapi baru 5 menit jalan, pikiran langsung kemana-mana. Kalau aku gagal gimana? Kalau hasilnya jelek gimana? Nanti orang lain ngomong apa? Kalau ternyata aku nggak cocok di bidang ini gimana? Alhasil tugas nggak selesai, waktu terbuang, dan besoknya tambah stres. Besoknya lagi, situasinya sama, mau tidur lebih awal. Malah kepikiran soal masa depan, mau istirahat. Malah overthinking soal hubungan. Rasanya naik turun, kadang merasa optimis sebentar, lalu jatuh lagi ke jurang kecemasan. Seperti terseret arus yang gak bisa dikendalikan. Masalahnya semua itu seringkali bukan datang dari luar. Bukan karena dunia itu kejam, tapi karena pikiran kita sendiri yang membesar-besarkan ketakutan. Rasa malas disamarkan dengan kata nanti aja. Rasa takut dibungkus dengan dalih aku belum siap. Dan perlahan kita jadi musuh bagi kita sendiri. Namun di sisi lain, setiap orang juga punya sisi kuat yang sering terlupakan. Ada kalanya satu keberanian kecil, seperti memberanikan diri mulai meskipun ragu, bisa mengubah arah segalanya. Saat pikiran yang sama, tadinya menahan, justru bisa jadi dorongan untuk bergerak lebih jauh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan pikiran kita menahan langkah, atau mulai menjadikannya alat untuk melompat lebih tinggi? Jadi jelas ya, overthinking seringkali bukan soal masalah yang besar, tapi soal cara kita membesarkan masalah itu. Dan inilah yang bikin banyak anak muda terjebak. Mereka kalah bukan karena dunia di luar sana, tapi karena dirinya sendiri. Nah, kalau begitu, muncul pertanyaan penting. Sebenarnya kenapa otak kita bisa begitu ribet? Kenapa generasi sekarang lebih rentan overthinking dibandingkan generasi sebelumnya? Nah, disinilah kita masuk ke poin selanjutnya yang gak kalah penting. Kalau kita tarik ke dalam, pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih anak muda sekarang lebih gampang kebanyakan mikir? Apa yang bikin generasi ini begitu rentan dibandingkan generasi sebelumnya? Salah satu jawabannya ada di media sosial. Setiap kali buka HP, kita langsung disuguhi pencapaian orang lain. Ada yang baru beli rumah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang udah nikah muda. Padahal realita diri sendiri
mungkin masih berkutat pada tugas kuliah, kerja yang gak jelas, atau tabungan yang selalu habis di akhir bulan. Perbandingan tanpa henti ini bikin banyak orang merasa kalah sebelum berjuang. Belum lagi soal masa depan. Zaman dulu, jalan lebih jelas. Sekolah, kerja, menikah. Sekarang, pilihan terlalu banyak. Mau karir korporat, bisnis, jadi konten kreator, kerja remote, atau kuliah lagi. Terlalu banyak opsi justru bikin bingung, dan bingung itu cepat berubah jadi cemas. Ditambah ketidakpastian yang semakin besar. Anak muda sekarang hidup di era yang serba cepat berubah. Karir bisa runtuh dalam semalam. Pasangan bisa pergi tanpa alasan. Ekonomi bisa naik turun gak karuan. Wajar kalau kepala rasanya penuh pertanyaan tanpa jawaban. Masalah ini, kita tumbuh di dunia yang lebih fokus, ngajarin cara menghitung rumus dan hafalan teori. Tapi jarang sekali ada yang ngajarin cara mengelola pikiran dan emosi kita. Gak heran, kalau begitu rasa cemas datang, banyak orang langsung lumpuh. Jadi akar dari overthinking ini bukan sekedar kebiasaan jelek, tapi kombinasi tekanan sosial, pilihan yang terlalu banyak, masa depan yang tidak pasti, dan kurangnya kemampuan pengendalian pikiran. Semua itu bercampur jadi satu dan meledak di kepala kita. Kalau kita lihat, ternyata akar overthinking itu memang rumit. Ada tekanan sosial yang bikin kita terus membandingkan diri. Ada pilihan hidup yang terlalu banyak. Ada masa depan yang terasa nggak pasti. Dan kita juga nggak pernah diajarin cara mengelola pikiran kita. Dan inilah yang bikin kepala anak muda jadi penuh. Setiap hari ada alasan baru buat cemas. Tapi kalau kita berhenti di sini, ya hidup kita akan terus muter di lingkaran yang sama. Nah, pertanyaan penting sekarang, gimana cara kita menghadapi semua ini? Apa langkah nyata yang bisa bikin kita keluar dari jebakan pikiran sendiri? Oke, disinilah kita masuk poin di berikutnya. Dampak nyata overthinking pada kehidupan. Overthinking itu kelihatan simpel, cuma mikir kebanyakan. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Pertama, produktivitas jadi jatuh. Berapa banyak anak muda yang niatnya mau ngerjain tugas atau kerjaan, tapi malah habis waktunya buat mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Akhirnya kerjaan tertunda, deadline menumpuk, dan rasa bersalah makin jadi-jadi. Kedua adalah mental pelan-pelan drop. Rasa cemas yang gak jelas, sumbernya bikin hati jadi gak tenang, susah tidur, bangun pun masih capek. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau overthinking bisa meningkatkan risiko stres kronis yang insomnia. Bayangkan, tubuh sudah lelah, pikiran pun gak pernah berhenti. Ketiga adalah banyak kesempatan yang akhirnya terlewat. Seseorang mungkin punya ide bisnis yang bagus, tapi terlalu sibuk mikirin kalau rugi gimana, hingga akhirnya nggak pernah mulai. Ada juga yang punya peluang hubungan serius, tapi mundur karena takut gagal, dan waktu terus berjalan, sementara kesempatan itu hilang begitu saja. Jadi sebenarnya, overthinking itu ibarat racun yang pelan-pelan menggerogoti hidup, bukan hanya bikin lelah pikiran, tapi juga mencuri waktu, tenaga, bahkan masa depan kita. Jadi jelas ya, overthinking bukan sekedar kebiasaan mikir terlalu banyak. Ia bisa merusak produktivitas, menjatuhkan mental, sampai membuat kita kehilangan kesempatan berharga dalam hidup. Kalau dibiarkan, lama-lama kita bukan cuma kehilangan waktu, tapi juga kehilangan arah. Dan tentu kita nggak mau hidup kita habis hanya untuk bertarung dengan pikiran sendiri. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi overthinking supaya bukan kita yang dikendalikan pikiran, tapi justru kita yang memegang kendali penuh. Nah, disinilah kita masuk di poin selanjutnya, yaitu solusi nyata. Kalau selama ini overthinking terasa seperti monster yang terus nempel di kepala kita, kabar baiknya adalah ada cara buat menghadapinya. Bukan berarti pikiran kita langsung tenang total, tapi setidaknya kita bisa pegang kendali lagi. Dan disinilah kita mulai dengan beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama adalah fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Pernah nggak sih kamu kehabisan waktu berjam-jam cuma buat mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak ada dalam kuasamu? Misalnya, kamu takut kalau nanti orang lain nggak suka sama kamu, takut kalau bos di kantor bakal marah, atau takut kalau pasangan tiba-tiba berubah pikiran. Padahal semua itu ada di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Bayangkan kalau kamu lagi mau presentasi. Kamu bisa kontrol slide yang kamu buat, latihan yang kamu lakukan, atau cara kamu membuka pembicaraan. Tapi kamu nggak bisa kontrol ekspresi atasan, komentar teman, atau hasil akhirnya. Pertanyaannya, mau buang energi buat mikirin hal yang nggak bisa dikontrol, atau fokus ke hal yang benar-benar bisa dikerjakan? Dan disinilah muncul pertanyaan baru. Kalau kita sudah tahu apa yang bisa dikontrol,
Gimana cara memenangkan isi kepala yang udah keburu penuh? Kedua adalah tulis semua pikiranmu. Anak muda zaman sekarang merasa kayak tab laptop yang kebuka 30 sekaligus. Semua aplikasi jalan, tapi nggak ada satupun yang bisa fokus. Nah, otak kita juga begitu. Kalau semua dibiarkan menumpuk, akhirnya malah hang. Coba ambil kertas atau buka catatan HP, lalu tulis semua isi pikiranmu tanpa filter, tanpa mikirin bagus atau jelek. Ini yang disebut brain dump. Lucunya setelah ditulis, kita sering sadar, lah kok ternyata yang banyak aku khawatirkan itu nggak masuk akal ya. Dari situ baru pilih mana yang bisa langsung kasih aksi nyata. Misalnya, aku takut gagal ujian, ubah jadi belajar 20 menit malam ini. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Kadang meski sudah ditulis, kita tetap aja balik lagi mikirin hal yang sama. Nah, gimana cara biar otak kita nggak terjebak terus-terusan di lingkaran ini? Ketiga adalah batasi waktu untuk mikirin sesuatu. Salah satu penyebab overthinking jadi parah adalah karena kita nggak pernah ngasih batasan waktu buat mikir. Pikiran kita muter kayak lagu rusak. Ulangi terus, ulangi lagi. Coba kasih waktu khusus untuk khawatir. Misalnya, kamu set alarm 15 menit sore hari sebagai waktu buat mikirin masalah yang bikin resah. Di luar waktu itu, kalau pikiran muncul cukup catat, lalu tunda sampai jam khawatir tadi. Aneh memang, tapi dengan cara ini, pikiranmu jadi punya pagar. Dan yang lebih penting, kasih deadline untuk keputusan. Jangan nunggu semua data terkumpul 100%, karena itu nggak akan pernah ada. 70% informasi sudah cukup untuk jalan. Sisanya diperbaiki di perjalanan. Dan ini membawa kita ke langkah berikutnya. Karena percuma kalau kita udah ngasih batas waktu, tapi ujung-ujungnya tetap nggak berani mulai. Keempat adalah jalan dulu. Koreksi di tengah jalan. Banyak anak muda yang sebenarnya punya ide keren, rencana besar, bahkan passion luar biasa. Tapi apa yang bikin mereka stuck? Satu kata, perfeksionis. Nunggu semua siap, nunggu semua cukup, nunggu modal cukup, nunggu waktu yang pas. Akhirnya nggak jalan-jalan. Padahal semua pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kelihatan jelek. Video pertama YouTuber terkenal, Canggung. Startup besar, versi pertamanya sering gagal. Tapi justru dari versi jelek pertama itulah perbaikan bisa dilakukan. Lebih baik mulai dengan langkah kecil yang nyata, daripada terus terjebak dalam pikiran besar yang gak pernah terrealisasi. Karena hanya dari aksi kita dapat pengalaman, dan dari pengalaman kita baru bisa memperbaiki diri. Dan di sini pertanyaannya, berapa banyak hal dalam hidupmu yang sebenarnya bisa langsung kamu mulai hari ini? Kalau saja kamu berhenti menunggu momen sempurna. Oke, kalau kita rangkum perjalanan ini, overthinking bukan soal banyak pikiran, tapi bagaimana kita memperlakukan pikiran kita sendiri. Kita sudah melihat kenapa banyak orang terjebak di dalamnya. Mulai dari tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, terlalu banyak pilihan, sampai kurangnya keterampilan mengelola emosi. Kalau kita sadar dampaknya nyata, produktivitas hancur, mental drop, kesempatan besar bisa lewat begitu saja. Tapi kabar baiknya, selalu ada jalan keluar. Dengan mulai fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, menuliskan pikiran agar lebih jernih, memberi batas waktu untuk mengambil keputusan, sampai melatih mindset bahwa bergerak lebih baik daripada diam. Kita bisa sedikit demi sedikit membebaskan diri kita dari jebakan ini. Sekarang coba bayangkan, kalau setiap kali pikiranmu mulai berlari kemana-mana, kamu bisa langsung gerakkan energi itu jadi aksi nyata. Hidupmu pasti akan terasa lebih ringan, lebih jelas dan lebih bermakna. Dan ingat, musuh terbesar dari overthinking bukanlah pikiran yang rumit, tapi ketidakmauan kita untuk bertindak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau terus terjebak dalam lingkaran yang sama atau mulai melangkah meskipun satu langkah kecil hari ini? Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.